Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih dipertemukan di tempat ini, di masjid ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana berkumpulnya kita di sini dalam rangka thalabul ilmi, yang dimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaannya, di mana beliau mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitabullah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mempelajari Al-Quran itu. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun kepada mereka as-sakinah. Apa itu sakinah, Bu? Kayak kalau misalnya ada orang nikah itu, semoga sakinah mawaddah warahmah itu loh. Itu apa artinya sebenarnya sakinah itu? Atau cuma ini? Cuma hafalan aja, sebagai yang penting sakinah gitu aja. Sebenarnya apa tuh makna sakinah itu? Iya, ketenangan, ya, ketentraman, ya. Orang yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kemudian Allah Subhanahu wa taala liputi bagi mereka rahmatnya, ya, kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka malaikat untuk melindunginya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan sebut-sebut mereka nanti di hari kiamat di sisi para malaikat. Ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar dan sangat banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau belajar. Baik itu belajar Al-Qur'an, belajar hadis, atau belajar yang lainnya, yang penting itu adalah ilmu bermanfaat. Baik bermanfaat buat kehidupannya ataupun bermanfaat untuk akhiratnya, ya. Dan Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang lain, di mana beliau mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka belajar, fahuwa fi sabilillah, maka dia akan dihitung seperti orang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang, sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi apa yang kita lakukan saat ini, ya, keluar dari rumah kita masing-masing dalam rangka untuk belajar, maka kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad memerangi kebodohan, ya, yang ada pada diri kita. Karena orang belajar itu tujuannya apa? Raf'ul jahli an nafsi wa an ghairihi.
tujuan orang belajar itu selain ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya adalah membuang kebodohan dari dirinya dan juga membuang kebodohan dari orang lain. Artinya kebodohan yang kita simpan selama ini kita buang dengan kita belajar. Kemudian setelah kita tahu tentang ilmu, kita ajarkan kepada orang lain. Ya. Kita entaskan orang-orang dari kebodohan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya tujuan untuk datang ke masjid ini dalam rangka untuk belajar dengan penuh keikhlasan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaannya kepada kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu-ibu, kita kembali melanjutkan kajian kita pada kesempatan yang lalu, masih pada tema hakul muslim 'alal muslim, yaitu hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yang dimana kemarin kita sebutkan bahwasanya hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada berapa kemarin? Ada 6. Yang pertama apa, Pak? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu. Apabila dia mengundang, maka apa? Kita penuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Dan apabila seorang muslim meminta nasihat, meminta bimbingan kita, meminta arahan, ya, maka apa yang harus kita lakukan? Fansahhu, maka hendaknya kita nasihati, kita berikan arahan, kita berikan bimbingan, karena ini adalah merupakan hak seorang muslim. Ya. Kemudian yang berikutnya apa kemarin? Ya. Ya, tentang bersin. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Apabila ada yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan dengan doa rahmat, ya, yarhamukallah. Ya, fashammithu. Kemudian untuk yang berikutnya akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yang berikutnya adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila saudara kita muslim sedang sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Ya. Jadi ini berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit, ya, menjenguk orang yang sakit. Dan ini adalah sebuah hak, ya, saudara kita muslim. Apabila ada di antara seorang muslim yang sakit dan kita tahu, maka dia, ya, berhak untuk apa? Kita jenguk. Makanya para ulama memberikan hukum, ya. Ada perbedaan para ulama tentang masalah hukum menjenguk orang sakit. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah, ya. Ada yang mengatakan juga sebuah kewajiban. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini adalah fardu kifayah. Ya. Jadi ternyata para ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum menjenguk orang sakit. Tapi kebanyakan para ulama, ya, jumhur para ulama dari kalangan Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, mereka mengatakan bahwasanya hukum menjenguk saudara muslim yang sedang sakit adalah sunnah, ya. Namun demikian, ini adalah sebuah perkara yang sangat penting, ya. Karena hubungannya dengan apa? Apa namanya? Sifat kemanusiaan kita, ya, sosial kita terhadap saudara kita. Meskipun hukumnya sunnah, tapi ini adalah merupakan
sesuatu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Karena di sana banyak sekali ternyata untuk keutamaan menjenguk orang sakit. Yang dimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, Innallaha azza wa jalla yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, maridtu falam ta'udni. Saya sakit, kata Allah. Saya sakit, tapi engkau tidak mengunjungiku. Maka manusia mengatakan apa? Ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabb, bagaimana kami menjengukmu sementara engkau adalah Rabb, ya, semesta alam ini. Bagaimana kok engkau sakit? Bagaimana maksudnya ini? Apa ini, gitu kan? Maka Allah menjawab, ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Tidakkah engkau tahu di sana ada seorang hamba fulan yang sedang sakit tapi engkau enggak mau menjenguknya? Ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu. Tidakkah engkau ketahui apabila engkau mengunjunginya, apabila engkau menjenguknya, maka engkau akan mendapatiku di sisinya. Ini adalah sebuah gambaran dari Rasulullah SAW, bahwasanya orang yang mau menjenguk orang yang sedang sakit, dia bukan seakan-akan, bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamainya. Ya. Orang yang mau menjenguk saudara muslim yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamainya. Ya. Artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala membersamainya, artinya apa? Bahwa perlindungan, ya, pertolongan, keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Dan itu, ya, itulah yang kita cari, gitu loh. Kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, ingin mendapatkan keselamatan dari Allah, ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah. Jenguk orang sakit, Allah Subhanahu wa taala akan membersamai dirinya. Maksudnya seperti itu. Dan ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Tidak hanya itu, ya, tidak hanya itu. Bahkan apa? Sholatul malaikah ala man yazurul marid wastighfar lahu. Doanya para malaikat terhadap orang yang mau menjenguk orang yang sakit. Bukan hanya doanya, tapi apa? Istighfarnya juga para malaikat. Para malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau menjenguk orang yang sakit. Ya. Kalau kita, ya, berdoa atau kita didoakan orang gitu aja, ya, didoakan orang atau teman kita, kita kan senang gitu. Lah ini yang doain siapa? Malaikat loh, ya, makhluk suci yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita. Jangan pernah menyepelekan masalah doa, ya. Doa itu sangat luar biasa. Bahkan hal-hal yang terkadang di luar akal kita sebagai manusia, ya, kita lakukan dengan doa itu terjadi, gitu. Ya. Doa itu senjata seorang muslim. Silahul mu'min, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah merupakan senjatanya orang yang beriman. Apapun keinginan kita, apapun, ya, hajat kita, kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa yang kita minta sesuatu yang terkadang di luar logika kita. Wah, seakan-akan ini nggak mungkin, gitu. Bahkan seakan-akan apa? Kita meminta sesuatu yang sepele, ya, meminta sesuatu yang sepele, ya, meminta sesuatu yang sepele itu jangan sampai kita mengharapnya kepada selain Allah, apalagi kepada manusia, ya. Kalau kita minta, ya, kepada manusia sekali dua kali mungkin apa?
oke lah, nggak apa-apa gitu. Orang masih mau nolong kita. Tapi kalau sudah keseringan gitu, orang juga akan kamu lagi gitu kan. Orang juga akan jelek gitu loh. Orang juga akan malas, kamu lagi minta lagi gitu kan. Tapi kalau kita minta tolongnya sama Allah, mintanya sama Allah, Allah justru akan senang. Bahkan minta sesuatu yang sepele, minta sendal jepit aja lah. Kita nggak punya sendal jepit, minta sendal jepit sama Allah gitu. Mintanya sama Allah. Bahkan minta sesuatu yang di luar logika kita. Barangkali Bapak Ibu pernah punya hajat ya, atau punya keinginan sesuatu yang sepertinya kok nggak mungkin ya. Kemudian minta sama Allah. Pernah nggak kira-kira yang seperti itu kemudian terjadi gitu? Ada yang pernah nggak? Ada yang pernah nggak, Bu? Hah? Atau belum pernah nyoba? Atau mungkin gini, wah ini kok kayaknya sesuatu yang sepertinya nggak mungkin, terus justru malah putus asa gitu. Pernah nggak kira-kira? Yaudah, kalau misalnya belum pernah, habis ini coba gitu. Coba. Ini seakan-akan sesuatu yang nggak mungkin, tapi minta sama Allah. Dan ini sebenarnya banyak gitu loh, cerita-cerita yang seperti itu, ya, cerita-cerita seperti itu. Bahkan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Kaf ha ya ain shad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Nah, ini tentang kisah Nabi Zakaria, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahmatnya kepada nabinya, kepada hamba yang bernama Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, yang mana beliau Zakaria ini memanggil Allah Subhanahu wa taala nidaan khafiyya, dengan panggilan yang sangat lembut, khafiyya. Ya, kalau kita berdoa kan biasanya seperti itu ya, Pak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nada yang lembut ya, dengan penuh kesopanan ya. Namanya minta gitu. Minta kan harus sopan gitu. Harus penuh dengan adab dan penuh dengan cara yang bagus. Ya. Atau gampangannya misalnya ada yang minta snack ke saya gitu. Kalau mintanya Pak minta snack langsung diambil. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Mungkin kan tak jewer kamu gitu kan. Nah begitu pula kalau misalnya dia mintanya bagus, Pak saya boleh minta snacknya? Oh langsung tak kasih semuanya malahan, karena cara mintanya bagus. Nah minta kepada Allah juga seperti itu. Zakaria minta kepada Allah dengan bagaimana? Nidaan khafiyya, dengan memanggil panggilan yang sangat lembut. Apa yang dilakukan Zakaria? Qala rabbi wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini Nabi Zakaria mengeluhkan ya, curhat sama Allah. Nah, kalau berdoa kita keluh kesahnya kita sampaikan sama Allah. Zakaria mengeluhkan permasalahannya kepada Allah. Ya Allah, wahanal 'azmu minni, tulang saya itu sudah lemes gitu loh. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambut saya ini sudah memutih. Artinya apa? Zakaria saat itu sudah apa, Pak? Bu? Sudah sangat tua. Ya, sudah tidak sebugar anak muda, rambutnya juga sudah putih. Tapi apa? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah lelah untuk meminta kepadamu. Doanya Zakaria mintanya Zakaria sesuatu yang besar, yang seakan-akan nggak mungkin, dengan cara seperti itu. Dengan cara yang sopan, dengan dengan mengeluhkan semuanya itu, curhat dengan Allah. Kemudian seperti itu ya, tidak lelah-lelahnya beliau minta kepada Allah.
Kemudian apa? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tidak lelah berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, karena Zakaria ini berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan seorang putra yang bernama siapa? Yahya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi, apa namanya? Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi, apa? Bagaimana Surah Rahmat dalam surah Al-Baqarah? Ya Allah, berikanlah kepada aku dzurriyyatan thayyibah, yes, keturunan yang baik. Dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah maha mendengar. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil, ya. Panggil. Fanadathul malaikah, malaikat memanggilnya untuk apa? Sementara Zakaria posisinya masih sholat, masih berdoa kepada Allah. Ya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya, ya. Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan seorang putra yang bernama Yahya. Yang mana Zakaria sudah sampai tua itu belum punya anak. Tapi karena beliau meminta terus sama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang di luar akal, akhirnya apa? Akhirnya terjadi. Ya, ini kisah Nabi pada zaman dulu. Ini ada apa namanya? Pengalaman pribadi, ya, tentang masalah ini juga. Masalah sesuatu yang memang di luar pikiran saya gitu. Ini bukan bermaksud untuk sombong atau pamer atau apa ya. Tapi ini sekedar cerita dan barangkali bisa menginspirasi bagi yang lain. Dulu, ya, saya juga ingin menerapkan apa namanya, apa yang terjadi pada Zakaria gitu. Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang seakan-akan sudah di luar akal manusia. Di luar akal manusia. Saya pun juga seperti itu. Karena saya mintanya sama Allah sesuatu yang di luar akal kita, saya yakin ini akan terjadi gitu. Dulu saya pernah beli pekarangan gitu ya. Beli satu petak pekarangan seluas 150 meter persegi. Kemudian selang beberapa tahun saya berpikir, kalau saya tinggal di kampung, ya, kampung seperti ini, kalau punya pekarangan hanya 150 meter persegi, sepertinya kalau buat bangun rumah itu kayaknya kok kurang gitu loh. Ya biasanya kalau orang kampung kan rumahnya gede-gede, terus punya tamannya lah, apa namanya, punya kebun di belakang buat tanam-tanam atau buat pelihara ayam gitu kan, begitu. Saya juga mikirnya begitu. Wah, kalau saya cuma punya 150 meter kayaknya kurang besar lah. Saya mau minta sama Allah aja. Kalau bisa saya mau beli tanah minimal 200 meter. Atau kalau bisa 2 kali lipatnya. Kemudian saya mikir, saya sebagai guru swasta, gaji saya berapa gitu loh mikirnya, untuk beli tanah seluas 150 kali 2 atau 200 meter kali 2 gitu loh. Saya mikirnya, saya sebagai seorang guru swasta gaji saya berapa, terus untuk nabung harus berapa tahun bisa dapat pekarangan seluas itu gitu loh. Mungkin nabung bisa untuk mencapai angka itu. Tapi ketika sudah mencapai angka itu, harga tanah itu pasti apa? Sudah naik gitu. Susah kita akan kejar gitu. Harga tanah apalagi seluas itu, apalagi cuma sebagai guru swasta.
Kalau PNS mungkin masih, ya gitu kan. Nah itu. Lah saya gitu. Lah, kemudian saya mikir, saya mintanya sama Allah, bukan sama manusia. Kalau sama manusia mungkin saya diketawain gitu loh. Saya minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen beli pekarangan seluas itu. Mudah-mudahan ada yang mau belikan tanah, kemudian saya beli dengan dengan DP, ya, dengan DP yang saya punya, dengan angsuran semampu saya, dengan jangka waktu ya semampu saya gitu. Ya, saya mintanya begitu sama Allah waktu itu. Mungkin kalau saya minta sama ada orang yang saya cerita-cerita begitu, mungkin saya waktu itu diketawain gitu loh. Memang ada Mas, orang jual kaplingan aja minimal sekarang DP berapa persen gitu. Kemudian dikasih jangka waktu juga setahun harus lunas gitu loh. Lah kalau ini enak banget, pengennya DP-nya semampunya, kemudian ngangsurnya seadanya, jangka waktunya ya semampunya juga gitu. Saya gitu. Akhirnya setelah saya coba seperti itu, minta sama Allah begitu, akhirnya selang 2 minggu ya, ada teman nawarin tanah gitu kan. Pak, ini ada tanah seluas 412 meter gitu kan. Nah ini kan udah sampai nyerempet ini, mintanya 200 meter atau 2 kali lipatnya gitu. Ternyata nyerempet 412 meter. Ada pekarangan seluas 412 meter. Kamu minat enggak gitu? Oh iya, saya minat. Ya, ini pekarangan ini kita beli bareng-bareng, kemudian kita pecah jadi 2. Jadi kan paruan gitu kan, 400, ya 200 lah gampangannya gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti karena kita beli bareng-bareng, insya Allah lebih murah gitu. Oh nggak apa-apa. Terus nanti saya bayarnya, saya punya uang cuma sekian juta. Ya udah nggak apa-apa. Nanti dilunasi setahun ya. Oh iya, ya insya Allah kalau cuma 200 meter, otomatis kan ya nggak begitu mahal gitu kan. Waktu itu bisa DP paling nggak separohnya, terus dilunasi jangka waktu 1 tahun. Insya Allah bisa. Setelah proses sudah dilunasi sama teman, mau dipecah, mau proses pecah, ternyata pecah tanah itu ternyata mahal gitu waktu itu. Wah, akhirnya teman balik lagi ke saya, Pak, ternyata kemarin itu tanah yang kita beli sudah selesai, tinggal kita pecah, ternyata mahal. Kok saya merasa nggak cocok ya kalau untuk pecah tanah gini. Lah gimana enaknya? Kalau misalnya tanah saya yang separuh itu jenengan beli sekalian gimana? Wah, yang kemarin saja saya masih belum lunas loh Pak. Ini kok suruh beli saya gitu kan. Akhirnya ya sudah, ya nggak apa-apa. Yang kemarin belum lunas nggak apa-apa. Kalau jenengan mau mau beli tanah saya, ya saya kasihkan. Yang penting sudah ada ininya, keinginan itu. Ya sudah, saya mau. Tapi saya punyanya uang segini. Terus nanti ngelunasinya gimana Pak? Saya juga harus harus ada uang per bulannya untuk kebutuhan sehari-hari, nanti juga untuk nyicil. Sudah nggak apa-apa. Jenengan angsur seadanya. Terus jangka waktunya gimana? Jangka waktunya ya sebisanya. Akhirnya oke. Akhirnya saya beli tanah seluas 412 itu dengan DP seadanya, dengan bayar per bulannya juga semampunya, dengan jangka waktu yang tidak terserah gitu loh. Akhirnya 2 tahun selesai, alhamdulillah. Meskipun ada harusnya per bulan saya harus nyicil, tapi karena saya ada kebutuhan, pernah beberapa bulan saya nggak bayar, tapi juga nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya alhamdulillah 2 tahun selesai, alhamdulillah. Itu saya mintanya sama Allah. Coba kalau saya minta sama manusia, sama jenengan gitu, Pak, tolong beliin tanah Pak, saya DP nanti sekian, nanti saya ngangsurnya sekian, nggak usah kasih jangka waktu Pak. Aduh, boro-boro.
paling saya diketawain aja. Nah seperti itu Bu. Coba nanti coba ya, kalau misalnya jenengan punya apa gitu yang di luar akal manusia, coba minta sama Allah. Insya Allah Allah akan kasih. Nah ini yang mendoakan para malaikat, doa para malaikat, dan juga apa, istighfarnya malaikat ya. Padahal kita ketahui bahwasanya kekuatan istighfar juga luar biasa ternyata. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Ya. Minta ampunlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Lalu bagaimana Allah ketika orang mau beristighfar? Yursilis samaa 'alaikum midrar. Allah Subhanahu wa taala kirimkan ya hujan dengan begitu derasnya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan harta yang sangat melimpah, anak-anak yang banyak. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan taman-taman dan sungai-sungai yang mengalir. Ya. Begitu luar biasa rizki Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada orang yang mau beristighfar. Orang yang mau beristighfar. Ya. Oleh karena itu pernah Syekh bin Baz ditanya seseorang, ya. "Ya Syekh, saya ini sakit, ya. Saya sakit sudah lama sekali nggak sembuh-sembuh. Bagaimana ya Syekh?" Apa jawab beliau? Dia mengatakan apa? Istighfar, banyak-banyak istighfar. Kemudian ada orang yang sudah lama nggak punya keturunan anak, datang ke Syekh, "Syekh, saya udah lama belum punya anak, ini bagaimana?" Banyak istighfar. Terus datang lagi, "Ya Syekh, saya itu dari dulu miskin terus, nggak bisa kaya-kaya, itu bagaimana Syekh?" Banyak istighfar, banyak taubat. Itu apapun permasalahannya, solusinya cuma satu ternyata. Suruh apa? Istighfar. Ya. Hajat apapun hanya dengan apa? Istighfar. Kalimat yang begitu pendek dan mudah kita lakukan. Ya, itu mudah. Bahkan apa? Ada cerita juga. Seorang Imam Ahmad, ya, kenal ya Imam Ahmad. Suatu hari Imam Ahmad ini keluar dari daerah, dari kotanya itu tanpa arah, nggak jelas. Biasanya kalau orang pergi keluar kota kan ada tujuannya ya, oke, Bu. Misalnya ke Solo, mau ngapain? Mau belanja kan gitu. Mau kemana? Ke Semarang, mau apa? Mau silaturahim, kan begitu. Lah ini Imam Ahmad itu tiba-tiba aja kok hati ini pengen apa? Pengen keluar gitu loh. Keluarnya juga nggak jelas, pokoknya keluar dari kotanya, dari daerahnya gitu. Akhirnya ya sudah keluar aja gitu. Ketika keluar, sampai di tengah perjalanan kok cuacanya sangat terik, panas gitu. Akhirnya beliau mampir di sebuah masjid. Ya. Di sebuah masjid, ya sholat dan lain sebagainya, sudah sholat, istirahat di situ. Nah ternyata sama pengurus masjidnya itu diusir keluar tuh. Mas, tolong jangan tiduran di masjid gitu. Masjid bukan buat tiduran, diusir. Sebentar Pak, saya ini sedang perjalanan jauh, cuma saya pingin istirahat sebentar di sini karena cuacanya sangat panas. Ya istirahat bukan di sini, tolong keluar gitu kan. Sudah akhirnya karena diusir terus sama petugas masjidnya, akhirnya Imam Ahmad keluar. Karena ini nggak tahu ya kalau yang di situ ternyata itu Imam Ahmad. Ya petugas masjid ini nggak tahu. Akhirnya ya keluar. Akhirnya dari dekat masjid itu ada sebuah rumah, ya ada rumah sekaligus di situ pabriknya, pabrik roti. Akhirnya Imam Ahmad dipanggil sama yang punya pabrik itu, Pak, silakan istirahat di rumah saya saja. Ya, itu pabrik saya di situ ada rumah kecil, ada kamar di situ, silakan
Bapak istirahat di situ, sekedar untuk menghilangkan lelah. Oh ya, terima kasih. Akhirnya Imam Ahmad istirahat di situ. Sepanjang beliau itu istirahat di situ, beliau melihat keunikan yang ada di rumah itu. Beliau melihat seluruh karyawannya, karyawan roti tadi itu, ketika bekerja mereka selalu beristighfar kepada Allah. Ya, ketika mecah telur, astagfirullah. Ketika blender, astagfirullah. Ya. Beristighfar terus. Ketika ngadon itu juga beristighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah. Ngadon. Apapun yang aktivitas di dalam pabrik itu isinya istighfar. Makanya Imam Ahmad heran. Ini kenapa ini? Kok ada sesuatu yang unik ternyata di sini? Sebenarnya Imam Ahmad tahu tentang keutamaan istighfar itu, tapi dia pengen tahu kenapa kok yang punya pabrik itu memberlakukan seluruh karyawannya untuk senantiasa beristighfar selama aktivitas kerjanya. Akhirnya tanya kepada yang punya kepada bosnya ini, Pak, saya melihat keunikan di pabrik Bapak ini semuanya karyawannya kok beristighfar semua dari awal sampai terakhir istighfar. Ini kenapa ini? Saya itu telah merasakan keajaiban, ya, kekuatan istighfar ini. Saya dari dulu itu keinginan saya dari dulu sampai sekarang itu Allah penuhi gara-gara istighfar ini. Saya minta kekayaan, Allah kasih. Saya minta anak, Allah kasih. Saya minta ini itu dikasih semua sama Allah. Cuma satu, tinggal satu ini. Dan saya ingin berdoa dan saya mohon kepada Allah, semoga ya sebelum saya diwafatkan atau ya orang yang saya mau itu wafat, semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan saya dengan orang itu. Maksudnya orang itu siapa, Pak? Saya dari dulu itu pengen ketemu dengan Imam Ahmad gitu, Pak. Langsung Imam Ahmad ini merinding kaget. Subhanallah. Ini gara-gara istighfarnya jenengan itu. Saya keluar kota itu sampai nggak tahu arah gitu. Saya keluar begitu saja. Gara-gara istighfarnya kamu itu. Gara-gara istighfarnya jenengan itu saya diusir dari masjid itu. Padahal saya pengen istirahat di situ. Saya diusir gitu. Saya Imam Ahmad itu langsung bahagia sekali. Apapun ya, ternyata keinginan Bapak tadi itu sampai ingin bertemu Imam Ahmad akhirnya apa? Terpenuhi. Gara-gara apa? Gara-gara istighfar. Nah ini minta tolong kepada Allah, sesuatu yang kadang-kadang di luar logika kita ternyata apa? Bisa kesampaian. Dan sebenarnya banyak cerita-cerita yang orang zaman sekarang itu karena terjadi ya di luar pikiran kita banyak sebenarnya. Mungkin nggak mungkin akan saya ceritakan di sini semuanya. Nah, itu. Nah, ini doanya malaikat dan istighfarnya malaikat akan diberikan kepada siapa? Orang yang mau mengunjungi orang yang sedang sakit. Nah, ini hadisnya apa? Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan. Tidaklah seorang muslim ya menjenguk seorang muslim yang sedang sakit di pagi hari illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Melainkan 70.000 malaikat mereka mendoakan dirinya sampai sore hari. Kalau menjenguknya pagi didoakan sampai sore. Wa idza adahu asyiyatan, kalau orang itu menjenguknya di waktu sore illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Mereka para malaikat ya 70.000 malaikat akan mendoakan bagi dirinya sampai datangnya pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan baginya apa? Kebun nanti di surga. Nah ini luar biasa ternyata keutamaan orang yang menjenguk orang sakit, mendapatkan doa dan istighfarnya para malaikat. Kemudian yang berikutnya nuzulur rahmah wal maghfirah ala man yazurul marid. Ya, turunnya rahmat kasih sayang ya dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjenguk orang sakit.
was-sa'adatu wan-na'imu thawabun minallah. Kemudian Allah akan berikan kebahagiaan dan kenikmatan yang banyak. Lah ini beberapa keutamaan ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit. Kemudian kita lanjutkan untuk hak muslim terhadap muslim yang lain, yang terakhir dari hadis ini adalah wa idza mata fatba'hu. Ya. Apabila seorang saudara muslim kita meninggal, maka apa? Fatba'hu. Maka ikutilah jenazahnya. Ya, mengikuti jenazah. Mulai dari Mulai dari memandikan, ya, kemudian mengkafani, kemudian membawanya ke pemakaman, kemudian dikuburkan. Nah, ini mengikuti jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan ini juga memiliki keutamaan yang sangat luar biasa juga. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida janazatan," barang siapa yang mempersaksikan ya jenazah, hatta yusalla 'alaiha, sampai jenazah itu disolatkan, falahu qirat, maka baginya 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Dan barang siapa yang menyaksikannya sampai jenazah itu dimakamkan, maka baginya 2 qirat. Qila wa mal qiratan, maka para sahabat tanya, 2 qirat itu apa maksudnya wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, mithlul jabalaini al-azimaini. Yang dimaksud dengan qirat tadi itu adalah apa? Seperti 2 gunung yang sangat besar. Ini pahala yang diberikan kepada orang yang mau menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, mendapatkan 2 qirat, ya, 2 gunung besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keenam hak muslim terhadap muslim yang lain yang perlu kita perhatikan. Dan sebenarnya hak muslim terhadap muslim yang lain bukan hanya 6 ini saja, Bu, ya. Masih banyak lagi. Tapi kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan 6 dalam hadisnya ini? Kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya keenam hak ini adalah yang sangat ditekankan oleh Nabi. Ya, meskipun di sana ada hak-hak yang lain yang banyak sekali, tapi 6 ini yang sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Baik, ini sudah selesai hadis riwayat Muslim. Insyaallah kita akan lanjutkan ke hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak-bapak Ibu-ibu. Kami persilahkan. Yang mau bertanya, silakan. Dari pertama.